Oke, selanjutnya kita masuk pada teorema limit fungsi. Ada beberapa teorema. Yang pertama, teorema 1. Teorema 1 itu ketunggalan nilai limit fungsi. Jadi teorema yang pertama ini untuk ketunggalan nilai limit fungsi terjadi jika limit fz untuk z mendekati z0 ada, maka nilai limit tersebut tunggal. Jadi penegasan kembali di sini, nilai limit akan bernilai tunggal jika limit fz untuk z mendekati z0 ada. Artinya ada nilai limitnya itu ada sehingga mengakibatkan limit tersebut tunggal. Bukti dari teorema ini, jika limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan W1 dan limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan W2, maka berlaku W1 sama dengan W2. Diuraikan, karena limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan W1, maka berdasarkan definisi limit fungsi, untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta 1 sama dengan epsilon per 2 lebih besar 0, sehingga jika mutlak z kurang z0 lebih dari 0 kurang dari delta 1, maka berlaku mutlak fz kurang w1 kurang dari epsilon per 2 untuk w1, pernyataan yang pertama. Yang kedua, karena limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan w2, maka berdasarkan definisi limit fungsi itu, untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta 2. Maaf, di sini delta 1, sebenarnya itu delta 2. Itu sama dengan epsilon per 2 lebih besar 0 sehingga jika mutlak z kurang z0 lebih dari 0 kurang dari delta 2, maka mutlak fz kurang w2 itu kurang dari epsilon per 2 untuk W2, pernyataan yang kedua. Selanjutnya, untuk sebarang epsilon lebih besar 0, apabila dipilih delta min, delta 1, delta 2, maka ketaksamaan pernyataan pertama dan maupun kedua berlaku, sehingga akibatnya W1 kurang W2 sama dengan mutlak W1 kurang FZ tambah FZ kurang W2. Terjadi ketaksamaan segitiga di sini, sehingga W1 mutlak W1 kurang FZ tambah FZ kurang W2 kurang dari sama dengan mutlak W1 kurang FZ tambah mutlak FZ kurang W2 kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Jadi itu sama dengan epsilon. Karena penyebutnya sama, dijumlahkan, itu sebenarnya epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, sehingga hasilnya dapatkan epsilon. Sehingga diperoleh mutlak W1 kurang W2 kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih besar 0 dan mutlak W1 kurang W2 kurang dari epsilon, maka berdasarkan lemma 1, W1 kurang W2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh W1 sama dengan W2. Dengan demikian terbukti bahwa nilai limit fungsi tersebut, nilai fungsi kompleks tersebut adalah tunggal. Teorema yang kedua yaitu limit fungsi pada suatu kurva. Diberikan suatu fungsi f dengan domain D dan z0 adalah suatu titik limit D. Jika limit fz untuk z mendekati z0 ada, maka limit fz untuk z mendekati z0 sama dengan w0 untuk setiap k subset D yang mempunyai titik limit di z0. Contoh, diberikan fungsi
Z sama dengan Z per Z konjugat. Buktikan limit fz untuk Z mendekati Z0 tidak ada. Penyelesaian akan ditunjukkan dengan meninjau nilai limit pada dua kurva atau lintasan, pada dua lintasan, yaitu sepanjang sumbu X positif dan sepanjang Y positif. Yang pertama, tinjau sumbu X positif, berarti Y-nya 0. Maka limit fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan limit Z untuk Z mendekati Z0 per Z konjugat. Sama dengan limit untuk Z kita tulis bilangan kompleks, kita tahu yaitu Z X, misalkan X tambah IY, dengan X adalah komponen real dan IY adalah komponen imajiner. Z-nya notasikan X, Y dengan Y-nya 0 per X kurang IY. X kurang IY ini mewakili Z konjugat. Sama dengan limit X per X untuk X mendekati 0 sama dengan limit X mendekati 0 sama dengan 1. Jadi X per X itu 1. Kemudian kita tinjau dari sumbu Y positif, berarti X-nya yang 0. Limit fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan limit Z untuk Z mendekati Z0 untuk Z per Z konjugat. Sama dengan limit X, Y untuk 0 untuk mendekati 0,0 pusat X tambah dari X tambah IY untuk Z per X kurang Y. X kurang IY untuk Z konjugat. Maka didapatkan limit IY karena X-nya yang 0, maka X-nya habis. Limit Y mendekati 0 dari IY per negatif IY sama dengan limit Y mendekati 0 sama dengan negatif 1. Tampak bahwa dua lintasan atau kurva yang berbeda dengan titik limit yang sama yaitu 0, nilai limitnya berbeda. Dengan demikian, berdasarkan teorema 2 dapat disimpulkan limit fz untuk Z mendekati Z0 tidak ada. Selanjutnya yang ketiga, teorema 3, limit fz jika fx sama dengan uxy. Jadi u ini mewakili komponen real tambah vxy, v ini mewakili komponen imajiner. Itu dapat dituliskan Z0 atau sama dengan A plus IB, atau dapat pula ditulis W0 A besar plus I besar, I kali B besar, dengan A, B, A besar, B besar elemen real. Maka limit fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan W0. Jika dan hanya jika limit U, X, Y untuk X, Y mendekati AB sama dengan A, dan limit V, X, Y untuk X, Y mendekati A, B sama dengan B. Untuk teorema yang ketiga. Selanjutnya teorema yang keempat, jika fx sama dengan k dan k adalah suatu konstanta yang kompleks, maka limit z mendekati Z0 untuk fz sama dengan k telah dibuktikan pada materi sebelumnya. Yang kedua, diberikan limit fungsi kompleks f dan g dengan domain definisi yang sama jika limit fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan A
dan limit GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan B, maka berlaku limit FZ tambah GZ untuk Z mendekati Z0 dapat dituliskan dengan mengganti untuk FZ sama dengan A dan GZ sama dengan B. Itu yang pertama. Yang kedua, limit C FZ untuk Z mendekati Z0 itu sama dengan C ini adalah sebarang konstanta dan FZ ini kita dapat ganti dengan ketentuan yang tadi diberikan, yaitu limit FZ untuk Z mendekati Z0 dapat dituliskan dengan A. Yang ketiga atau bagian C, limit FZ ditambah GZ untuk Z mendekati Z0 itu dapat dituliskan juga sama, yaitu A tambah B. Kemudian D, limit FZ untuk Z mendekati Z0, limit FZ kali GZ untuk Z mendekati Z0 dapat dituliskan dengan A, B, A kali B. Kemudian limit 1 per FZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan 1 per A dengan ketentuan A tidak sama dengan 0. Yang F atau bagian yang ke-6, limit FZ per GZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan A, B dengan B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, limit tak hingga. Definisi limit tak hingga yaitu limit FZ untuk Z mendekati tak hingga sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta lebih besar 0, sedemikian sehingga untuk mutlak Z lebih dari 0 kurang dari delta berlaku mutlak F kali 1/2 kurang L kurang dari epsilon. Selanjutnya definisi yang ketiga, limit FZ untuk Z mendekati tak hingga sama dengan tak hingga jika diberikan M lebih besar 0 terdapat delta lebih besar 0. Sedemikian sehingga untuk semua Z yang memenuhi mutlak Z kurang Z0 lebih besar 0 kurang dari delta berlaku mutlak FZ lebih dari M. Itu untuk limit tak hingga. Selanjutnya teorema yang kelima. Jika Z0 dan W0 adalah titik-titik pada bidang kompleks Z dan W, maka berlaku yang pertama, limit FZ untuk Z mendekati 0 sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit FZ untuk Z mendekati Z0 sama dengan 1 per FZ sama dengan 0. Yang kedua, limit FZ untuk Z mendekati tak hingga sama dengan W0 jika dan hanya jika limit F1 per Z untuk Z mendekati 0 sama dengan W0. Yang ketiga, limit FZ untuk Z mendekati tak hingga sama dengan tak hingga jika dan hanya jika limit 1 per F1 per 2 untuk Z mendekati 0 sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya contoh dari limit fungsi kompleks ini akan diberikan satu contoh dan akan ditunjukkan. Di sini akan ditunjukkan bahwa limit 5x 5z pangkat 3 per z kurang i dipangkatkan 3 untuk z mendekati tak hingga sama dengan 5. Untuk menyelesaikan penyelesaian ini digunakan teorema 5 pada modul bab 2 bagian 2 terkait dengan limit fungsi tak hingga. Di situ limit fz untuk z mendekati 0 sama dengan w0 jika dan hanya jika limit f1 per z untuk z mendekati 0 sama dengan w0, berarti untuk menunjukkan limit dari 5z pangkat 3 per z kurang i dipangkatkan 3 untuk z mendekati tak hingga sama dengan 5, kita harus menunjukkan bahwa limit z mendekati 0 dari 5 per 1 z dipangkatkan 3 per 1 per z kurang i dipangkatkan 3.
sama dengan 5. Selanjutnya perhatikan bahwa limit 5 per 1 per Z dipangkatkan 3, 5 kali 1 per Z dipangkatkan 3 per 1 per Z kurang I dipangkatkan 3 untuk Z mendekati 0 sama dengan limit 5 per Z pangkat 3 per 1 kurang IZ per Z dipangkatkan 3 sama dengan limit 5 per Z pangkat 3 per 1 kurang IZ dipangkatkan 3 dibagi dengan Z pangkat 3 untuk Z mendekati 0. Dapat dituliskan, dapat disederhanakan limit Z mendekati 0 dari 5 per 1 kurang IZ dipangkatkan 3. Setelah itu dimasukkan atau disubstitusikan nilai Z-nya tersebut, maka kita dapatkan 5 per 1 kurang I dikali 0 dipangkatkan 3 sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Dengan demikian terbukti bahwa limit dari 5Z pangkat 3 per Z kurang I dipangkatkan 3 untuk Z mendekati hingga sama dengan 5. Selanjutnya kekontinuan. Definisi dari kekontinuan fungsi di satu titik. Misalkan suatu fungsi kompleks fz dengan domain definisi D dan z0 elemen D, fungsi fz dikatakan kontinu di titik z0 jika dan hanya jika nilai limit fungsi fz untuk z mendekati z0 sama dengan nilai fungsi fz0 atau ditulis f kontinu di z0 jika dan hanya jika limit fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan FZ0. Definisi berikut kekontinuan fungsi di satu titik dengan epsilon kurang delta. Misalkan suatu fungsi kompleks fz dengan domain definisi D dan Z0 elemen D, fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 terdapat delta lebih besar 0. Sehingga untuk semua Z elemen D dengan mutlak Z kurang Z0 lebih dari delta berlaku mutlak FZ kurang FZ0 kurang dari delta epsilon. Berdasarkan dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syarat agar fungsi kontinu di Z0 adalah limit fz untuk Z mendekati Z0 ada, terus fz0 ada, dan limit fz untuk Z mendekati Z0 sama dengan fz0. Berikutnya kekontinuan fungsi pada domain definisi. Diberikan suatu fungsi kompleks f dengan domain definisi D, f dikatakan kontinu pada D apabila fungsi f kontinu di semua titik Z elemen D. Teorema yang diberikan fz sama dengan ux, y tambah i kali v x, y dan titik Z0 sama dengan x0 tambah i y0 dengan domain definisi D berlaku 1. Fz kontinu di Z0 jika dan hanya jika ux, y dan v x, y kontinu di x0, y0. Yang kedua, fz kontinu pada D jika dan hanya jika ux, y dan v x, y kontinu pada D. Ini adalah berikutnya supaya lebih paham lagi. Ini adalah contoh untuk limit dan kekontinuan fungsi. Di sini tunjukkan apakah fz sama dengan i re per z i re per re kali z per mutlak z untuk z tidak sama dengan 0. Berikut 0, z tidak sama dengan 0. Kontinu atau tidak di z sama dengan
3 kurang 4I. Oh, jadi kontinu apakah dia kontinu pada bilangan kompleks 3 kurang 4I ini. Penyelesaiannya 3 syarat